Perkenalkan, nama saya Hasna Puspita dengan nomor induk 0501861182. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas 1 mata kuliah logika. Pertanyaan yang pertama adalah, pada hakikatnya, term terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam tersebut dan contohnya. Berdasarkan luasnya, ada 3 jenis term, yaitu term universal, partikular, dan singular. Term universal merupakan term yang mencakup seluruh anggota dari suatu kelas atau kelompok. Contohnya adalah kata semua orang, setiap dosen, atau semua rumah. Yang kedua adalah term partikular. Term tersebut hanya menunjuk pada sebagian saja dari anggota suatu kelas atau kelompok. Contohnya adalah beberapa orang, beberapa dosen, dan beberapa rumah. Yang ketiga ada term singular, yang merupakan term yang merujuk pada satu anggota tertentu saja dari suatu kelas atau suatu kelompok. Contohnya adalah Profesor Amin, rumah di Jalan Patimura, atau Andi. Kemudian pertanyaan nomor kedua adalah, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy dan bagaimana cara agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy merupakan kekeliruan dalam penalaran berupa pembuatan kesimpulan dengan langkah-langkah yang tidak sah karena melanggar kaidah logika maupun berupa perbincangan yang bercorak menyesatkan karena hal yang disengaja atau tidak disengaja memasukkan hal-hal yang membuat kesimpulannya tidak sah. Contoh dari bentuk sesat pikir antara lain adalah ad hominem, yakni kesalahan berpikir yang menyerang karakter atau kepribadian lawan bicara daripada membahas ide yang disampaikan. Sehingga argumen fokusnya hanya kepada orang, bukan isi dari argumen tersebut. Kemudian ada circular reasoning atau penalaran melingkar. Kesalahan ini terjadi ketika premis dan kesimpulan saling mendukung tanpa memberi bukti tambahan, sehingga hal tersebut membentuk argumen yang tidak valid. Kemudian ada appeal to authority, yakni kesalahan yang terjadi ketika seseorang menggunakan kewenangannya untuk memberikan pendapat sebagai kebenaran yang mutlak, padahal argumen harus tetap dinilai berdasarkan bukti serta logika. Kemudian ada hasty generalization atau generalisasi terburu-buru, yakni ketika seseorang membuat kesimpulan yang merupakan sampel contoh dengan sedikit dan tidak representatif sehingga cenderung tidak akurat. Kemudian cara agar kita terhindar dari logical fallacy adalah kita harus benar-benar memahami terlebih dahulu apa yang akan disampaikan, mulai dari pengertian, alasan, hingga bukti agar argumentasi kita itu relevan. Selain itu, kita juga harus mengevaluasi terlebih dahulu informasi yang kita dapatkan. Dengan begitu, kita akan memvalidasi dan mengevaluasinya apakah informasi tersebut benar-benar relevan atau tidak. Seperti itu. Sekian, terima kasih.